kita kembali lagi. Kita akan invite ya. Kita akan undang kembali untuk Jessica dan juga Ferry. Kiranya mereka segera bisa bergabung. Kita akan kembali undang ya untuk Ferry dan juga Jessica sebelum kita membaca ayatnya hari ini. Silakan teman-teman kembali bisa fokus untuk melihat nats yang akan kita baca hari ini. Oke. Iya. Ya, Ferry sudah bergabung. Oke, Kak Jessica juga sudah bisa ya. Oke, sorry teman-teman di rumah, semoga teman-teman di rumah sudah bisa balik lagi dan menyimak lagi pembacaan kita pada malam hari ini. Jessica akan mulai membaca lebih dahulu, nanti akan dilanjutkan dengan Ferry. Oke, silakan Kak Jessica. Markus 15 ayat 20b sampai 32. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Terima kasih. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ya. Oke. Ya, 12 ayat ya yang kita baca hari ini dan kita akan segera menggali ayat per ayat ya teman-teman, ini pasti sangat menarik sekali. Nah, kita akan bahas dulu hal-hal yang terjadi sebelum Yesus disalibkan dari ayat 21 sampai ayat 26. Nah, mungkin yang pertama nanti bisa Ferry dulu. Siapa yang dipaksa para prajurit untuk memikul salib Yesus kalau terlihat di ayat 21? Kalau berdasarkan teks Simon ya, Simon orang Kirene. Kirene itu secara geografis ya daerah di Afrika. Ya. Ya memang Alkitab itu tidak selalu menyebutkan nama tokoh di situ. Kadang-kadang hanya jabatannya, kadang-kadang hanya asalnya. Tapi di sini kemungkinan orang-orang di sana itu mengenal dia. Apalagi kalau memang orang random yang lewat di sana, kemudian nantinya dia diminta untuk membantu Yesus, sepertinya bukan orang yang random begitu ya. Apalagi di sini mungkin nanti anaknya Alexander dan Rufus itu nanti akan lebih dikenal sebagai anggota jemaat mula-mula di Roma, karena memang Markus ini kan pertama-tama tujuannya untuk orang Romawi, kira-kira seperti itu. Iya, menarik sekali ya. Karena ternyata, cuman ini masih menjadi perkiraan ya. Apakah nama Rufus itu sama dengan nama Rufus yang disebutkan di Roma 16? Nama yang disebut oleh Paulus. Jadi kalau betul iya, kemungkinan ini peristiwa yang sangat luar biasa yang membuat keluarga dari Rufus ini mengenal Yesus. Dan akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamat dan menjadi keluarga Allah. Sehingga aktif di dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Iya, jadi ada beberapa memang pandangan yang mengatakan, makanya nama anaknya disebut ya Alexander dan Rufus, jadi ada mungkin maksud dari penulis atau Markus di sini. Nah, dan saat itu kemana Yesus dibawa untuk disalibkan? Kalau kita selanjutnya lihat di ayat 22. Mungkin ke Kak Jessica dulu. Oke, dari ayat 22 di situ tertulis jelas ya, bahwa Yesus dibawa ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak.
Oke. Ya, jadi Tuhan Yesus dibawa ke Golgota. Iya, ini memang satu panggilan nama yang ini pun ada beberapa tafsiran ya. Ada yang mengatakan karena bukit itu bentuknya mirip seperti tengkorak, tapi ada juga yang mengatakan yang lain. Tapi yang jelas itu bukit di mana sering dipakai untuk menyalibkan, dipakai oleh orang Romawi untuk menyalibkan orang-orang yang menjadi musuh mereka gitu ya. Dan itu tempat yang cukup terbuka, bahkan tempat untuk orang lalu lalang, khususnya orang-orang dari luar daerah Yudea, untuk mereka bisa melihat, dan itu disengaja supaya orang Romawi bisa memamerkan hukuman mati ini, dan harapannya membuat orang-orang di daerah itu atau orang-orang jajahan di situ akan kapok gitu ya, supaya mereka tidak melawan bangsa Romawi lagi. Iya, jadi kesannya kalau kita lihat Bukit Tengkorak ini seram gitu ya. Dan kalau dalam bahasa lain biasanya kita juga sebut sebagai Bukit Kalvari gitu ya. Kalvari dalam bahasa Latin. Jadi ini satu bukit di mana Yesus harus disalibkan di atas Bukit Kalvari atau di Golgota. Nah, mengapa prajurit Romawi memberikan kepada Yesus anggur bercampur mur sebelum disalibkan? Dari ayat 23. Ya, mungkin ke Ferry lagi. Ya, itu menurut latar budayanya sesuatu yang lazim ya, kalau seorang maaf ya, tanda kutip ini kan dianggap penjahat gitu ya, dalam menjalani masa hukumannya, hukuman secara fisik itu, anggur itu kan untuk mengurangi rasa sakit dalam prosesnya, karena ini masih dalam perjalanan, belum selesai. Nah, di situ yang menarik bahwa ternyata memberi di situ kan, kalau kita mau lihat ke akar katanya itu ditulis secara imperfect, artinya sebetulnya itu prajurit itu beberapa kali mencoba memberikan, tapi kelihatannya tidak Yesus tidak mau. Yesus tidak mau. Kemudian di situ juga dikatakan bahwa anggur itu dicampur dengan mur. Mur ini kalau berdasarkan beberapa sumber alkemi juga sebetulnya pahit. Artinya nanti Yesus ini hanya diberikan khasiat anggurnya saja untuk meredam rasa sakitnya saja, tapi untuk rasanya tidak, karena akan ditawarkan oleh mur ini. Nah, kemudian mungkin nanti juga sampai dengan disalib, kalau kita mau nanti berangkat agak jauh ya, akhirnya nanti mungkin mau gitu ya, atau mungkin secara tidak sadar Yesus itu akhirnya meneguk atau menelan, mencucup sedikit dari anggur itu. Ya, tetapi lebih banyak para penafsir memperkirakan Yesus tidak mengambil mur itu karena itu seperti narkotik ya, maksudnya itu seperti obat bius, jadi membuat dia melupakan rasa sakitnya sehingga dia tidak merasakan sakit. Saya setuju dengan itu karena Yesus ingin memberikan seluruh pengorbanannya itu betul-betul sempurna gitu ya. Tidak untuk jelas Yesus tidak enjoy rasa sakitnya, tetapi Yesus tidak mau bahwa pengorbanannya itu berkurang atau menjadi cacat karena dia menghindarkan diri dari rasa sakit itu. Jadi Tuhan benar-benar ingin memberikan persembahan yang sempurna untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai tebusan bagi umat manusia. Iya, setuju sekali ya. Jadi ketika Yesus mengalami momen penderitaan ini, dia nggak mau tambahan obat gitu untuk bisa mengurangi rasa sakitnya, tapi dia mau menjalani masa-masa kesengsaraan sampai di atas kayu salib ini dengan kesadaran penuh dari Yesus gitu. Nah, dan di sini apa yang terjadi pada pakaian Yesus di ayat 24? Ini, mungkin Kak Jessica bisa menjawab lagi. Oke, dari ayat 24 sini tercatat bahwa mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagiannya masing-masing. Jadi ya prosesnya dengan pakaian yang Tuhan Yesus pakai saat itu ya mereka kayak membuang undi untuk mereka tuh menentukan bagian yang, jadi mereka mau membagi bagian pakaian itu kayak gitu. Sebenarnya bukan membagi-bagi pakaian ya, tetapi
memang ketika disalib seseorang itu akan ditelanjangin gitu ya, nggak pakai pakaian. Walaupun ada beberapa penafsir mengatakan untuk orang Yahudi karena itu merupakan satu hal yang sangat memalukan dan tidak hormat, maka diberikan kain linen yang sangat kecil gitu untuk menutupin auratnya. Tetapi pakaian Yesus ini pakaian yang sangat bagus sekali karena tidak ada jahitan. Jadi tidak untuk dibagi-bagi. Jadi itu betul-betul utuh satu pakaian yang dipakaikan pada Yesus, yang dibuat oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk Yesus. Karena itu sayang kalau harus dipotong-potong. Karena itu mereka membuang undi, siapa yang dapat dan dia yang dapat akan mendapatkan keseluruhannya. Oke. Ya. Oke ya. Jadi saat itu para prajurit membuang undi untuk pakaian dari Tuhan Yesus. Nah, coba kita cepat lagi ke ayat berikutnya dari ayat 27 sampai 30. Teman-teman di rumah juga bisa ikut menanggapi atau mungkin bertanya seputar poin-poin yang kita sedang bagikan atau sedang kita gali bersama-sama. Sekarang kita akan melihat tadi yang sebelum Yesus disalibkan, sekarang hal yang terjadi ketika Yesus disalibkan dari ayat 27 ini. Kapan Yesus disalibkan dan apa alasan Yesus disalibkan? Terlihat dari ayat 25 sampai 28. Ya, silakan ke Ferry lagi. Dari 25 ya, ayat 25 ya. Oke, hari jam 9 ya. Ini mungkin kan perhitungan pergantian hari kita itu berbeda ya dengan jam di Yahudi. Kalau jam di Yahudi itu dimulai jam 6, dimulai dengan terbitnya matahari. Memang juga ada beberapa perbedaan terjemahan ya, khususnya di terjemahan Inggris itu dikatakan jam ketiga dari jam 6 itu kan berarti jam 9. Kalau sudah di Indonesia ini sudah diterjemahkan jam 9. Sebetulnya sama ya, momennya juga dengan jam sekarang itu sudah sama. Kemudian lanjut 26 atau masih 25? Dan apa alasannya Yesus disalibkan? Oh, alasannya sebetulnya kalau bagi ini sebenarnya kompleks ya. Kalau bagi orang Yahudi sendiri kan sebelumnya ya mungkin timbul dari keirian bahwa ada seorang yang begitu luar biasa dalam mengajar, kemudian membuat pemuka-pemuka agama di sana kemudian merasa bahwa ada seorang guru yang mujizatnya luar biasa, mengajar luar biasa, kemudian juga membuat mereka mungkin kurang dihormati lagi oleh pemuka-pemuka agama di sana. Itu secara latar belakangnya. Kemudian kalau secara teologisnya ya kita tentu tahu ya alasan Yesus disalibkan itu untuk menggenapi nubuatan dia dosa manusia. Kalau berdasarkan ayat yang dibaca, apa alasan Yesus disalibkan? 27 dan 28. Ayat 26. Bisa dimulai 26. Ini ya. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Jadi ada klaim bahwa Kristus itu dianggap mengaku-ngaku sebagai Mesias, sebagai Raja orang Yahudi, dan itu dianggap sebagai suatu kekejian bagi orang Yahudi di situ yang menanti-nantikan Mesias tentunya ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba mengklaimkan ya mungkin mereka tidak terima juga. Itu bagi orang Yahudi. Dianggap menghujat ya. Iya, dianggap menghujat. Tapi kalau dari dari Yunani Romawi sendiri kan mungkin mereka tidak terlalu karena mereka politeis juga, dan akhirnya Pontius Pilatus kan cuci tangan juga. Artinya itu kan mereka secara jurenya Yunani Romawi juga tidak ditemukan kesalahan pada Yesus, akhirnya dikembalikan karena itu mereka menganggap dosanya kepada orang Yahudi itu sendiri. Ya. Karena dianggap hanya penistaan agama dan orang Romawi tidak ikut campur dalam agama-agama orang Yahudi ya. Ya, jadi jelas Yesus disalib saat itu jam ketiga gitu ya, dari jam 6 berarti jam 9. Dan alasan tadi Yesus disalib juga sudah dibagikan. Siapa sajakah yang disalibkan bersama dengan Yesus? Dan di manakah nubuatan tentang hal ini dituliskan? Mungkin dari Kak Jessica, bisa ayat 27 sampai 28. Oke. Di sini ditulis bahwa di ayat 27 dan 28 itu bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun ya.
di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya, kayak gitu. Oke ya, Ada berarti bersama dengan dia. ada 2 orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, proses untuk penyaliban ini Tuhan Yesus, kenapa kalau yang aku ini ya dapatin, Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kayak gitu, di tengah-tengah orang ini sebagai itu salah satu simbol ya bahwa ya dalam tanda kutip kayak gitu, sebagai seorang penjahat yang kelas kakap kayak gitu. Jadi dia berada di tengah-tengahnya yang boleh bilang kejahatannya kayaknya besar banget kayak gitu. Jadi dari keduanya. ya, jadi itu kenapa juga Tuhan Yesus ada di antara kedua orang penyamun itu kayak gitu. Dengan begitu kita bisa lihat begitu besarnya penghinaan yang diberikan ke Tuhan Yesus dengan perlakuan tersebut kayak gitu. Nah, bagaimana dengan nubuatan tentang hal ini? Apakah ada dituliskan? Ya. Ya 28. Ada. Ya, ada. Ya, demikianlah Alkitab yang berbunyi akan terhitung di antara nurhaka itu sudah ada tertulis ya di sebelumnya sudah ada tertulis kayak gitu. Ya, perjanjian lama. Perjanjian lama. Ini. Ya. Jadi natsnya tertulis di perjanjian lama dari Yesaya 53 ayat 12 gitu ya. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya. Jadi Yesus sedang menggenapi dari nubuatan dari Nabi Yesaya terkait dia ada di sisi dari 2 orang penyamun, sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan lagi setelah di penyaliban itu terjadi, sekarang kita lihat hal-hal yang diterima oleh Yesus ya. Ejekan dan hujatan yang diterima Yesus saat ia disalibkan. Nah, dari ayat 29 sampai 32. Apa saja hujatan orang banyak? Kita lihat dulu dari orang banyak yang ada di ayat 29 sampai 30. Silakan, Peri lagi. Ya, di sini dikatakan orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Ini ada kutipan ya, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Ini sepertinya ketika Yesus bersama murid-murid itu sepertinya yang mendengar bukan hanya mereka ya, karena pernah waktu itu Yesus menunjuk kepada bait Allah, lihatlah bangunan yang kokoh itu, sesungguhnya semuanya akan tidak ada satupun yang akan masih berdiri gitu ya. Itu mungkin percakapan itu mungkin juga didengar orang-orang di sana, dan kemudian dengan perkataan yang sebombastis itu kemudian mereka juga melihat ketidakberdayaan Kristus waktu itu ya, secara manusia waktu itu ya, akhirnya mereka menjadikan itu sebagai sebuah olokan ya, bahwa kamu bilang mau bisa meruntuhkan kemudian membangkitkan, padahal kan Kristus itu sering sekali menggunakan bahasa majasi ya, metafora dan yang berbunga-bunga. Mungkin itu yang sering sekali tidak dipahami oleh masyarakat sekitar atau orang-orang di sekitar Kristus. Itu. Oke, jadi hujatan orang banyak ya terkait Yesus sendiri yang pernah ngomong juga ya, dia mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan apa hujatan para imam kepala dan ahli Taurat kalau di ayat 31 sampai 32. Ya, bisa ke Kak Siska. Oke, di ayat 31 32 itu ditulis bahwa demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat itu mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Jadi kenapa para imam dan ahli Taurat ini berkata demikian? Karena ya mereka juga melihat ya proses perjalanannya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus begitu banyak melakukan mujizat, kayak menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang yang mati, kayak gitu, banyak hal yang mereka lihat kayak gitu prosesnya. Dan sekarang mereka lihat Tuhan itu ada di situ kayak gitu, di salib kayak gitu. Jadi ya akhirnya mereka mengolokkan dengan kata-kata seperti itu kayak gitu, kayak orang lain dia selamatkan tapi dirinya sendiri nggak bisa, kayak dia nggak bisa nolong dirinya sendiri kayak gitu. Itu sih prosesnya kayak. Ya. Oke.
Ya, menarik sekali ya. Para ahli dan imam Taurat mengatakan menantang seakan-akan yuk coba turun dari salib gitu ya. Tetapi Yesus tahu apa yang menjadi isi hati mereka saat itu ketika Yesus dihujat gitu. Nah, sekarang kita lihat dari versi orang-orang yang lain, di mana ada apa hujatan dari orang-orang yang disalib bersama Yesus di ayat 32. Silakan Ferry lagi. Ya, memang ada sedikit perbedaan ini ya, perbedaan penulisan ya dibanding dengan Injil yang lain, bahwa dinyatakan kalau di Markus ini dua-duanya mencela dia, sedangkan kita nanti lihat di perbandingan ada yang akhirnya dalam tanda kutip bertobat gitu ya, ada percakapan di situ dan di sini tidak ditulis. Ya menurut saya bukan berarti itu dua hal yang bertentangan, mungkin ini peristiwa yang terjadi sebelumnya, kemudian baru referensi yang lain, apalagi untuk Markus ini kan memang dia ini ya dalam menerjemahkan atau mengubah dari Rasul ya. Jadi mungkin nanti ada perbedaan di sini, dua-duanya tidak bertobat, sedangkan di referensi lain kok ada. Ya kita kembali ke yang berdasarkan versi Markus ini bahwa dua-duanya itu mencela dia. Padahal kalau kita lihat juga dua orang ini juga adalah penjahat yang tentunya juga berat berdasarkan hukumannya juga kan adalah disalib seperti itu. Jadi orang dia tidak menyadari bahwa dia juga disamakan, dalam arti kejahatannya juga sama yang dilakukan oleh orang yang di tengah ini, kan mereka tidak mengenal dia gitu. Kira-kira begitu. Ya, ini sebenarnya bukan karena bermasalah, tetapi memang Markus tidak menuliskannya gitu ya. Sebenarnya di Injil yang lain juga dikatakan sebenarnya pertama dua-duanya mengejek Yesus. Baru setelah Yesus berbicara, kemudian penjahat yang satu mendengar apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia mengampuni, minta kepada Bapa untuk mengampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Baru kemudian firman itulah yang mentobatkan salah satu dari penjahat itu, sehingga penjahat itu kemudian bertobat, tapi tidak dituliskan oleh Markus ya. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena memang tidak dituliskan oleh Markus. Iya, jadi saling melengkapi ya antara Injil yang satu dengan yang lain, di mana tadinya mereka keduanya menentang bahkan mencela Yesus, sekalipun mereka juga adalah penjahat kelas kakap. Pada akhirnya ada satu juga yang diselamatkan gitu ya. Nah, kita coba masuk ke bagian selanjutnya. Ini dari teman-teman di rumah. Coba dong bisa kasih responnya. Apakah juga bisa mengikuti penggalian kita malam hari ini, dan mungkin ada seputar ayat yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, di bagian analisis ini mungkin satu pertanyaan tadi sudah kita jelaskan sama-sama ya, terkait Yesus menolak meminum anggur. Tadi sudah dijelaskan oleh Ferry dan ditambahkan oleh Bu Yulia. Jadi ya, oke. Yang pertanyaan kedua juga sama, bagaimana orang-orang banyak, ahli-ahli Taurat dan para imam, serta kedua penyamun juga penjahat itu menghujat Yesus, dan begitu banyak hujatan yang diterima oleh Yesus. Dan kita lihat berikutnya, mengapa penyaliban Yesus didemonstrasikan secara terbuka di depan banyak orang. Ya, Jessica, bisa kembali mungkin menjawab? Ya, step 3 belajar. Oke. Jadi mengapa penyaliban Tuhan Yesus ini didemonstrasikan secara terbuka di depan banyak orang? Yang pertama, proses hukuman salib itu kan diberikan kepada orang yang dalam tanda kutip ya melakukan kejahatan yang sangat berat ya, seperti yang Ibu Yula juga katakan tadi di awal, kayak itu juga sama akhirnya kayak prosesnya. Jadi memang proses salib ini juga dilakukan di depan banyak orang, supaya ya orang-orang saat itu juga melihat gitu bagaimana proses penyaliban ini, karena ya itu untuk membuat orang-orang itu kapok untuk maksudnya tidak berbuat jahat. Jadi proses ya dalam tanda kutip proses hukum juga mungkin ya yang ada di sana kayak gitu di bangsa Romawi saat itu kayak gitu. Jadi memang itu harus dilakukan di depan umum. Tapi yang kedua, kalau yang saya dapatin adalah bahwa proses Tuhan itu kan disalibkan untuk menggantikan setiap kita gitu, umat manusia yang berdosa kayak gitu. Jadi
sudah seharusnya sih kayak maksudnya dilakukan itu di depan umum, kayak di depan banyak orang, supaya benar-benar kita ngelihat kayak gitu, melihat bahkan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita kayak gitu, bahkan dia rela kayak gitu untuk menderita, rela disiksa, dihina, bahkan mati untuk kita. Jadi dengan proses itu ya akhirnya juga membawa ya refleksi begitu untuk saya kayak gitu, yang hari-hari ini mungkin kita cuma ngelihatnya lewat mungkin film-film kayak gitu, tapi ketika orang-orang melihat itu secara langsung di sana, ya pasti ada harapan juga bahwa mereka tuh percaya sama Tuhan kayak gitu. Itu sih yang saya dapetin. Iya, ya betul ya. Kalau tidak didemonstrasikan di depan, memang itu menyakitkan ya. Tetapi kalau tidak didemonstrasikan, mungkin orang-orang juga tidak akan percaya bahwa Yesus betul-betul mati gitu ya. Sekarang didemonstrasikan aja masih banyak orang yang tidak percaya. Ini di depan umum, semua orang bisa melihat, tidak ada yang disembunyikan. Itu Tuhan ingin menyatakan bahwa ini benar sungguh terjadi, bukan pura-pura, bukan satu drama, tapi betul-betul itu terjadi ya, dilihat oleh banyak orang. Jadi tidak mungkin akan mengelak, oh Yesus itu cuma mati pura-pura atau ya tidak, karena itu sungguh terjadi. Ya, jadi terlalu banyak bukti nyata yang mengatakan bahwa Yesus memang benar-benar mati, dengan banyak saksi juga, saksi mata yang ada. Dan setuju juga tadi kata Kak Jessis kayak untuk membuktikan bagaimana Yesus sebagai anak Allah gitu. Dan kalau kita lihat di Injil lain, ternyata salah satu prajurit juga menyatakan bahwa sungguh dia adalah anak Allah gitu, ketika melihat bagaimana Yesus yang ada di atas kayu salib memberikan pengampunan dan juga menyatakan bagaimana Allah menyertai dia gitu ya. Oke, ini satu tanggapan nih dari Kak Explore tadi, enak menyimak Kak. Iya, lebih enak lagi kalau komen Kak ya. Silakan bisa komen juga. Memang enak menyimak ya. Rasanya kita dapat pencerahan gitu. Tapi bisa juga nih berbagi. Oke, Bu Evi, proses penyalipan yang terbuka juga menolong untuk apa ini? Sorry, saya akan bacakan di sini ya. Proses penyalipan yang terbuka juga menolong untuk bahwa Yesus benar-benar bahwa Yesus mati. Oke. Dari Kak Gotes, supaya semua orang melihat dan menyaksikannya kepada yang lain, ya. Jadi dilakukan secara terbuka. Nah, di bagian selanjutnya, mengapa Yesus? Iya, langkah yang keempat, mengapa Yesus mau menanggung sengsara salib dan rela dihujat oleh orang banyak? Ya, kalau kita diskusikan lagi nih, silakan Kak Ferry. Iya, jelas itu sebagai sebuah penggenapan ya, bahwa Yesus tahu bahwa dirinya adalah anak Allah dan dia harus menjalani semuanya itu. Singkatnya kira-kira seperti itu. Ya, kenapa dia rela dihujat? Apakah jawabannya sama? Ya, itu sebuah prosesi, sebuah bagian daripada itu. Jadi kan bentuk olo-oloan orang di sekitar itu kan itu ya menganggap Kristus itu tidak berdaya, tidak sebanding dengan ajaran-ajarannya dia selama ini, bahwa dia adalah pengakuan dari orang ya bahwa dia adalah Mesias yang maha kuasa. Tapi perihal pengosongan diri, perihal kenosis ini kan bukan perkara bisa atau tidak, tapi perkara dia harus menggenapi itu sebagai korban yang sempurna. Seperti tadi jenengan menambahkan ya bahwa tidak, bahkan mengecap anggur pun tidak mau, supaya ya itu tadi prosesnya itu sempurna sampai kepada penyalipan, menjadi korban yang sempurna itu tadi. Ya, kata dihujat ini tadi kalau dikatakan itu sebagai satu ritual, memang orang-orang Romawi akan menghujat orang-orang yang disalibkan supaya mereka merasa puas gitu ya, merasa puas karena mereka melawan kepada pemerintah atau kepada bangsa Romawi. Tapi di sini kata dihujat ini sama sekali bukan sesuatu yang pantas diberikan kepada Yesus, karena Yesus bukan penyamun, dia bukan memberontak kepada orang Romawi, dan sama sekali hujatan yang diberikan itu hujatan karena Yesus, karena siapakah dia? Dia adalah anak Allah dan dia datang bukan untuk menikmati hidup di dunia ini, tetapi untuk mau menderita bahkan mati di atas kayu salib. Itu tujuan utama kenapa Yesus mau rela dihujat orang banyak, karena dia tahu tujuan untuk apa dia datang. Bukan untuk menghibur diri,
bukan untuk membela diri, tetapi betul-betul dia tahu untuk apa dia datang. Oke, jadi pengorbanannya begitu luar biasa agung ya, membawa satu keselamatan gitu bagi umat manusia ketika kita bisa melihat kembali bagaimana pengorbanan Kristus dengan kesengsaraan, salib yang dia terima, bahkan sampai kematiannya, dan nanti juga sampai pada kebangkitannya, ia rela sedemikian rupa untuk menyelesaikan rencana Bapa, dan olehnya kita bisa kembali bersama-sama dengan Tuhan kita. Nah, sekarang teman-teman bagian aplikasi Ini nilai. ada tanggapan lebih dahulu dari Explore Experience. Jesus is the mission. Jesus in the mission. Hanya ini jalan penebusan dan pertukaran karena kasih Allah. Ya, mungkin maksudnya misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia, dan ini adalah jalan satu-satunya yang dia harus tempuh untuk menebus dosa manusia dan menggantikan posisi manusia supaya manusia boleh dikasih Allah dan diperdamaikan dengan Allah, ya. Thank you. Nah, teman-teman, malam hari ini Yesus sekali lagi dari semua yang kita pelajari satu perikop ini, dan mungkin lebih banyak lagi yang bisa kita pelajari, tapi kita tangkap sama-sama bahwa Yesus mau menderita dan menerima hujatan yang sangat kejam supaya kita diselamatkan. Sekarang apa nih respon teman-teman terkait hal ini? Ya, mungkin dari Ferry dulu, nanti dilanjutkan Jessica. Ya, pertama-tama ya secara iman kita kembali diingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian senantiasa kita bersyukur, kemudian kita berbuat kasih. Juga mungkin banyak tantangan di dalam dunia ini yang mungkin juga menyakiti hati kita, menyakiti fisik kita. Bukan berarti bahwa kita harus mengalami hal yang serupa dengan Kristus karena kita punya bagian masing-masing, tetapi kiranya peristiwa ini menjadi suatu kekuatan untuk kita bahwa selama kita di dunia ini kita bisa menjalaninya. Kira-kira begitu. Oke, enggak secara langsung memberi respons, tetapi memberikan penjelasan tentang hal ini. Ya, oke sih, nggak masalah. Jessica, apa respons kamu ketika kamu tahu bahwa Yesus menderita, menerima hujatan untuk kamu, supaya kamu selamat? Apa respons kamu? Kayak yang pertama-tama setelah tahu bahkan paham tentang itu ya, pasti ada rasa ya berterima kasih sama Tuhan kayak gitu, terus bersyukur ya sama Tuhan dengan proses yang Tuhan sudah lakukan untuk menggantikan saya tentunya yang orang berdosa kayak gitu. Tuhan mau rela kayak gitu menerima setiap hujatan kayak gitu. Jadi ya sangat bersyukur gitu untuk proses yang Tuhan kasih, anugerah lah ya yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan tuh secara cuma-cuma dalam hidupnya saya kayak gitu. Jadi dan saya mau meresponi itu dengan ya bagaimana terus hidup dalam kuasa dalam karya salib yang anugerah keselamatan itu, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah berikan itu. Ya caranya dengan yang pertama ya hidup dalam berkemenangan kayak gitu ya, hidup dalam tidak lagi terikat sama hal-hal duniawi ataupun dalam kendali iblis kayak gitu ya, bahkan mau untuk setiap harinya mencari kehendak Tuhan melalui setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya kayak gitu ya. Dan yang paling pasti adalah dengan proses ini Tuhan mengembalikan identitas saya sebagai anak Tuhan itu yang telah hilang atau yang telah rusak sebelumnya gitu. Jadi identitas saya sebagai anak Tuhan itu ya Tuhan sudah pulihkan kayak gitu. Jadi apapun itu kembali bahwa oke, saya punya identitas yang baru dalam Tuhan kayak gitu. Dan itu yang akan menolong saya untuk hari-hari ya jalanin hari-hari untuk terus mengingat bahwa saya anak Tuhan kayak gitu. Itu sih yang responnya. Okay. Ya, thank you banyak untuk Ferry dan Jessica yang sudah memberikan banyak masukan untuk kita semuanya. Iya, ada satu tanggapan juga nih dari Kak Evi. Jadi ingat nih juga nubuat Nabi Yesaya tentang penderitaan Yesus di Yesaya 53, semua karena pelanggaran kita.
Ya, tadi juga sudah kita lihat sama-sama ya ayatnya. Jadi teman-teman ini juga masih ada tanggapan nih kayaknya dari Kak Explore ini. Oke. Ini aplikasi dari Kak Explore ya. Hidup yang berpadan dengan panggilan Allah untuk menjadi kitab yang terbuka dalam kehidupan sehari-hari agar orang melihat Allah hidup melalui kita sebagai terang dan garam, menjadi saksi kasih Allah. Amin. Men, bagaimana juga dengan aplikasi teman-teman di rumah, khususnya dalam memasuki momen Jumat Agung dan juga Paskah dalam minggu ini ya. Kita sudah melihat bagaimana Yesus menderita sedemikian rupa gitu. Dia rela untuk melakukan itu semua untuk satu misi gitu ya, menyelesaikan rencana Bapa sehingga kita bisa memperoleh jalan kembali kepada Bapa. Dan tadi Kak Jessica ya, Kak Ferry udah katakan ucapan syukur gitu ya. Saya juga belajar lagi tentang ucapan syukur, meskipun sebenarnya sudah hampir sebulan belajar tentang Paskah. Ada juga kemarin kelas tentang Paskah, kelompok diskusinya juga tentang Paskah. Jadi sebenarnya udah banyak banget gitu belajar banyak tentang apa ya, penghayatan di masa-masa prapaskah ini sampai masa Paskah. Jadi mengingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus yang agung, yang mulia untuk menolong saya, untuk menyelamatkan saya, hidup saya, sehingga saya pun bisa melayani sekarang ini juga itu karena kasih anugerah Tuhan. Ya, sangat-sangat bersyukur sih untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat hidup saya. Ya, saya juga berterima kasih untuk Ferry dan Jessica yang juga sudah memberikan hal yang indah di dalam penggalian kita malam hari ini, yaitu mengucap syukur akan setiap pengorbanan yang Kristus sudah lakukan sehingga kita sekarang boleh diselamatkan dan kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Saya sendiri secara aplikasi saya ingin kiranya pengorbanan Yesus tidak pernah sia-sia untuk hidup saya, sehingga saya boleh memberikan yang terbaik bagi Kristus, dan oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Dia, saya boleh terus setia menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan boleh melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Dia, sehingga semua orang yang belum mendengar firman-Nya, belum mendengar atau mengalami kasih-Nya, mereka juga boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya. Oke. Ini ada tanggapan terakhir. Ternyata ini Pak Andi ya, Bu ya. Terima kasih Bu Yulia, Kak Roma untuk pembahasannya. Oke, sama-sama, dan kiranya teman-teman sekali lagi ya, selamat menghayati momen Paskah tahun ini. Kiranya bukan hanya sekedar perayaan agama kita setiap tahun gitu, tapi ada sesuatu yang membuat kita juga terus berubah dan semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Itu kita tutup acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Ferry, Kak Jessica, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya mohon Ferry bisa menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami boleh mendengar, kami boleh mengucapkan firman-Mu ya Tuhan. Tapi kami akan lebih berbahagia jikalau kami boleh bisa saling berbagi, kami boleh memahami, dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Melalui Roh Kudus dalam hati kami, biarlah kami boleh Engkau berikan hikmat untuk kami boleh lagi memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati juga semua yang terlibat dalam AYOPA, kiranya senantiasa menjadi berkat, penontonnya semakin banyak, semakin maju, visi misinya tercapai, dan juga kami yang mendengar maupun bintang tamu juga bisa diberkati melalui program-program yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Thank you banyak teman-teman, kiranya 1, 2 hari, 3 hari ini kita menanti hari Jumat Agung, kiranya kita boleh terus merenungkan akan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita dan merespons dengan luar biasa supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Selamat hari Jumat Agung dan selamat Paskah. Nah, minggu depan kita masih akan bertemu lagi, masih di dalam tema yang baru karena kita sudah masuk April, yaitu kebangkitan Kristus Yesus. Dan kita akan melihat dari 1 Korintus 15, nanti kita akan menggali 11 ayat dari 1 Korintus 15 gitu ya.
Teman-teman juga yang ingin join sebagai guest dalam Alkitab, silakan nanti kontak kita. Pak Andi juga boleh loh Pak. Iya, bisa banget Pak Andi. Nanti bisa menggali bersama-sama dengan kita seperti seperti Kak Ferry dan juga Kak Jessica.